wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani ahkamil qadhafi al-li'ani. Faslun ini itu ada suatu fasol fi bayani ahkamil qadhafi, di dalam menerangkan hukum-hukumnya mendakwa, menuduh al-li'ani kepada perbuatan yang tidak baik. Wahwa adapun li'an, lugatan di dalam tata bahasanya itu makhudun, diambil minal la'ani, dari kata-kata la'an, laknat, la'anu ya, maksudnya laknat itu loh Pak Samo, tata bahasanya. Li'an itu begitu, kau perempuan terlaknat, nggak umpomo kan. Nah itu al-bu'du artinya sesuatu yang jauh dari kebaikan atau kebenaran. Wa syar'an, dan di dalam syariatnya itu kalimatun, suatu kalimat, maksusotun yang khusus, ju'ilat yang menjadikan ju'ilat yang dijadikan apa kalimat, hujjatun sebagai hujjah, atau istilahnya itu jawaban, atau istilahnya itu ya omongan, lil mutori kepada orang yang terpaksa, ila qadhafin kepada tuduhan, min lathin dari pengotoran, min lathi firasihi dari yang mengotori apa itu namanya, tempat tidurnya. Wa al-haqa dan menemui, wa al-haqal ari, dan juga menemukan atau membuka aib bihi dengan atau pekerjaan tadi, qadhaf tadi. Jadi yang disebut li'an itu adalah kalimat yang menyebutkan seseorang dikarenakan terjadi sesuatu yang mengotori tempat tidur. Artinya itu, maksudnya itu istrinya itu berbuat dosa di dalam tempat tidur dengan laki-laki lain, itu maksudnya begitu. Nah itu namanya li'an. Jadi mengotori tempat tidur sehingga membuat malu, nah, kan begitu. Wa idza roma, dan ketika menuduh, ay qadhafa artinya menuduh, siapa rajulu seorang laki-laki, menuduh zaujatahu kepada istrinya suami tadi, bizina dengan zina, fa'alaihi maka itu wajib bagi seorang suami haddul qadhafi, adapun mendapat hukuman tuduhan. Seorang laki-laki kok menuduh istrinya zina, kalau tanpa barang bukti saksi yang cukup, maka justru malah dihukum. Nggak usah nuduh-nuduh istri, husnudun wae, kecuali barang buktinya cukup, saksinya cukup. Nah, itu sama dengan kepolisian lah. Wasayati, dan akan datang apa annahu, sesungguhnya hukuman atau khat tadi, samanuna jildatan, yaitu 80 cambuan. Illa ayukima, kecuali menegakkan siapa rajulu seorang laki-laki, al-qadhafu yang menuduh, al-bayyinati kepada bukti-bukti yang jelas,
bizinal makdufati, dengan zinanya perempuan yang dituduh zina. Au yula'anu, atau meli'an siapa laki-laki tadi azaujata, kepada istrinya, al makdufata, yang dituduh tadi. Jadi seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina, maka justru laki-laki yang menuduh tadi akan dihukum 80 cambukan, kecuali memang betul-betul dia mempunyai saksi dan bukti yang jelas. Itu seperti itu. Wa fi ba'din nuskhi, dan itu diterangkan di sebagian nusahnya kitab matan, au yalta'anu, atau sumpah li'an siapa laki-laki tadi, ai bi amril hakimi, dengan perintahnya hakim, au fi hukmihi, atau di dalam hukum-hukumnya hakim, kal muhakimi, seperti orang yang memang ditugasi untuk menghukum. Nah, jadi kalau kok tidak seperti itu, atau laki-laki tadi tidak menemukan sesuatu yang jelas dalam menuduh istrinya zina tadi, atau dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya, fayaqulu, maka berkatalah siapa laki-laki tadi, ingdal hakimi, yang menuduh, ingdal hakimi, di hadapan hakim, fil jami'i, di dalam perkumpulan, artinya itu khalayak ramai, alal mimbari, di atas mimbar, fi jama'atin, di dalam jamaah, minan nasi, di hadapan para manusia. Jadi sidangnya itu di depan umum. Aqallahum, adapun paling sedikit-sedikitnya orang yang hadir itu arba'atun, 4. Asyhadu, 4 orang ya. Asyhadu, bersaksi siapa saya, billahi, demi Allah, innani, sesungguhnya saya itu laman, tentu termasuk orang as-shodiqina, yang benar, fima, di dalam keterangan Roma itu, yang menuduh siapa saya, bihi, dengan menuduh zaujati, kepada istri saya, al-ghaibati, yang tidak hadir di sini. Fala fulanatun, yaitu namanya si A atau si B, minazina, dari zina. Jadi andaikan seorang laki-laki itu kok menuduh istrinya dan tidak ada saksi dan bukti yang jelas, maka dia harus ngomong di hadapan hakim dan di depan mimbar, di hadapan orang banyak, minimal 4 orang. Dia mengucapkan, saya bersaksi kepada Allah, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang benar dalam menuduh istri saya yang bernama si A bin si B telah melakukan zina. Umpama kok istrinya nggak hadir, ghaibatan, yang tidak ada di sini, itu ditambah begitu. Wa ingkana, dan jika ada siapa perempuan yang dituduh zina, istrinya tadi itu hadiratan, perempuan yang hadir, asyara, maka berisyarat siapa laki-laki tersebut, laha, kepada perempuan yang dituduh zina, istrinya tadi yang hadir tadi, biqaulihi, dengan ucapannya seorang laki-laki tadi, zaujati, rupanya istri saya, hadihi, ya inilah perempuan. Itu tadi contoh kalimat yang tidak hadir. Jadi contoh kalimat yang tidak hadir, saya bersaksi demi Allah, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang benar di dalam sesuatu hal yang saya menuduh dengan sesuatu tersebut kepada istri saya yang tidak hadir di sini, yaitu si A binti si B, bahwa dia telah melakukan zina. Itu kalau perempuannya tidak hadir di situ. Kalau perempuan istrinya tadi hadir di situ, maka kalimatnya lain. Kalimatnya begini, asyhadu, saya bersaksi kepada Allah, demi Allah, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang benar perkataannya di dalam tuduhan saya, atas tuduhan itu yang tuduhan kepada istri saya, yaitu dia. Nah, isyarat ditunjuk kalau kok hadir. Kalau tidak hadir, yang tidak hadir di situ, nah gitu. Yang tidak hadir di sini.
yang bernama si A binti si B. Nah, itu kata-katanya begitu. Wa ingkana, dan jika ada siapa laki hunaka di sana tempat, siapa waladun seorang anak yang fihi, yang meniadakan siapa laki-laki tersebut kepada anak dzakaro, maka menyebutkan siapa laki-laki tadi kepada anak tersebut fil kalimati, di dalam kalimat. Maksudnya umpama kok sudah terjadi, sudah lama, laki-laki tadi baru tahu, baru ada dan tidak ada saksinya. Fayaqulu, maka berkatalah siapa laki-laki tadi, umpama kok ada hasil anak dari zinanya tadi. Umpama begini, contoh nih ya kan, Pak Dar merantau 4 tahun. Lah ternyata ketika di 3 tahun itu istrinya Pak Dar hamil, nah kan gitu. Lah maka yang seperti itu umpama kan padahal buktinya ada itu anak, maka ya mengucapkan begitu. Nah, ditambahi wa inna hada, dan inilah laki-laki, wa inna hadal waladu, dan inilah anak laki-laki, itu minazina, dari zina, walaisa, dan tidak ada apa anak ini itu minni, dari saya, karena sudah jelas ditinggal selama 4 tahun, dalam hitungan 3 tahun kok hamil, padahal Pak Dar tidak pernah ngirim paket. Nah gitu, kecuali ngirim paket Bang Uturi ya kan gitu, tidak paket kan Mbak. Nah umpama loh Pak Dar ya, nah, itu. Maka itu ya harus disebut juga bahwa anak ini bukan anak saya, tapi hasil anak dari zina, kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Wa yaqulu, dan berkatalah siapa al-mala'u, golongan yang hadir tadi, an hadil kalimati, dari inilah kalimat, arba'u marotin, 4 kali ucapan. Ya, jadi mengucapkan itu kalau kok menuduh karena tidak ada buktinya, maka harus diucapkan 4 kali. Setelah diucapkan 4 kali, wa yaqulu, dan berkatalah laki-laki yang menuduh istrinya tadi, fil maroti, di dalam bilangan al-khomisati, yang kelima, ba'da ayu adzahu, setelah menasehati kepada laki-laki tersebut siapa al-hakimu, hakim. Ay al-muhakami, artinya orang yang menghukumi di waktu itu, bitakhwifihi, dengan ibaratnya tuh menyendiri, lahu, bagi menakut-nakuti laki-laki tadi, lahu, bagi laki-laki tadi, min adabillahi, dari seksanya Allah subhanahu wa ta'ala, fil akhirati, di akhirat, wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu asyadun, dat yang sangat, min adabi dunya, wa annahu, dan sesungguhnya seksa akhirat itu asyadu, lebih berat, min adabi dunya, dari seksa dunia. Jadi prosesnya begini, seperti yang saya contohkan ucapannya tadi. Terus umpama kok keluar anaknya, ya disebutin bahwa ini tengok, ini sudah lahir anaknya. Mengucapkan itu 4 kali. Setelah 4 kali stop dulu, nanti dinasehati dulu sama hakim, bener kau tuh, tidak salah kau ucapan tuh. Nah gitu. Kalau dia nekat, yo hakim, maka dilanjutnya kan yang kelima. Hakimnya tadi ngasih tahu bahwasanya ini nanti kalau kamu bohong, kamu kena laknat dan siksa di akhirat. Nah, baru kalau kata dia, iya hakim, pokoknya saya nak mengucapkan, karena itu betul-betul terjadi umpomo, maka dilanjutkanlah yang terakhir setelah dinasehati sama hakim. Nah, itu terakhir yang kelima. Yang kelima al-khomisatu, adapun yang kelima, ba'daan ya'aduhu, setelah menasehati kepada orang tersebut siapa al-hakimu, hakim, tentang itu tadi, bahwasanya nak di bener wae, menakut-nakutinya kan hakim itu, kaki kau bohong, besok di akhirat diadab sama Allah, dan kamu di dunia sengsara. Maka diucapkanlah yang terakhir, yang kelima, wa alayya, dan atas saya laknatullahi, adapun laknatnya Allah, ingkung tu, jika ada siapa saya itu minal kadhibina, termasuk golongannya orang-orang yang berbohong.
Maka kalau laki-laki itu kok gawe-gawe padahal anak nyolah ya kan, adio balik kantinnya tetangganya ndak tahu, ngambil jatah pula Pak Dar rupanya kan, nuduh orang lain pula. Nah kalau kok sedemikian itu, maka yang nanti akan terkena laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fima di dalam sesuatu Roma itu yang menuduh siapa saya bi dengan dengan kepada perempuan ini minazina dari zina. Nah jadi yang terakhir itu begini. Jadi seperti yang saya ucapkan tadi, saya bersaksi demi Allah sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang benar di dalam tuduhan yang menuduh siapa saya bihi dengan tuduhan tersebut kepada istri saya. Umpama istrinya ada, itulah dia. Nah, kalau tidak ada, si A binti si B yang telah melakukan zina. Umpama anaknya ada ditambahi, dan anak ini adalah anak hasil zina, bukan dari hasil saya. Mengucapkan itu 4 kali. Stop dulu. Dinasehati dulu sama hakim. Nah, kalau sudah dinasehati, benar kau nak mengucapkan itu, kalau kau berbohong, dapat laknatnya Allah dunia dan akhirat loh. Nah, kata dia, betul Pak Hakim, pokoknya saya memang betul-betul tidak melakukan. Kalau orang itu tidak melakukan, tentu berani tuh melakukan itu. Maka baru dia mengucapkan sumpah yang terakhir. Yang terakhir yaitu seperti itu tadi, wa alayya, dan atas saya laknatullahi, dan itu atas saya laknatullahi, adapun laknatnya Allah, ingkung tuh jika ada siapa saya itu minal kadzibina, termasuk golongan orang-orang yang berbohong. Itu caranya begitu, tuduh menuduh itu. Bukan kok kau gini terus tiba-tiba pisahan. Tidak tentu arahnya. Nah, sebenarnya kalau syariatnya begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa qaulun musannifu, dan ucapan musannif alal mimbari, lafat alal mimbar fi jama'atin di dalam jami'ah, itu laisa biwajibin, tidak ada apa ucapan itu biwajibin hukumnya wajib fil li'ani di dalam li'an. Balik adapun ucapan yang li'an bukan yang qadhaf loh ya. Yang li'an bahwa saya tidak menggauli istri saya selama sekian bulan kemarin dulu. Nah, itu sunatun, hukumnya sunnah. Wa yata'allaku, dan berhubungan bili'anihi, dengan sumpah li'annya. Li'an kemarin sudah ya, artinya dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya, itu li'an kemarin. Wa ilam tala'ana, dan jika kok tidak meli'an siapa laki-laki tadi azzaujata kepada istrinya. Khamsatu ahkamin, kepada 5 hukum. Akhadu, adapun yang pertama itu sukutul haddi, putusnya had atau hukuman. Jadi kalau kok dia tidak menuduh lagi tapi mengucapkan li'an bahwa dia istrinya tidak akan digauli lagi, maka gugurlah daripada had, daripada li'an atau qadhaf tadi. Ayat hadul qadhafi artinya had atau hukuman menuduh li zaujati, kepada istri al-mula anati, yang dili'an. Kalau yang sudah disumpah, dia bersumpah bahwa tidak akan menggauli daripada istrinya, jadi hukumannya lepas. Kalau kok dia meli'an, berjanji, bersumpah tidak akan menggauli atau berhubungan badan dengan istrinya. Ingkanat, jika ada siapa perempuan tadi itu muhassonatan, sudah beristri. Wasukutu takziri, dan gugurnya takzir, hukuman untuk menakuti, anhu, dari suami. Ingkanat, jika ada siapa perempuan itu ghairu muhassonatin, bukan perempuan yang sudah menikah. Wasani, dan adapun yang kedua itu wujubul haddi, wajibnya hukuman alaiha, kepada perempuan yang dili'an. Ayat haddu zina, artinya hukuman zinanya perempuan tadi.
musallamatan yang selamat, kanat adanya, muslimatan muslim kanat adanya perempuan yang zina tadi, au kafirotan atau kafir. In lam tula'anu jika kok tidak disumpah li'an siapa perempuan tadi. Wasalisu dan adapun yang ketiga itu zawazul firosi, lepasnya jatah kelon. Oh bener kelon, berhubungan badan. Nah tempat tidur, kelon lah Pak. Kalau mu'alif rahimahullah. Wa baro dan mengibaratkan siapa kia musonef anhu dari zawalul li'an, siapa gharul musonifi selain musonef fil firaqati dengan pisahnya al mu'abbadati yang diteruskan. Wa ya adapun al mufaraqati al mu'abbadah itu hasilatun hasil dohiron, baik itu dohir wa batinan dan batin. Wa ing kadiba dan jika kok bohong siapa al mula'anu orang yang melaknat nafsahu kepada dirinya sendiri. Warobiu dan adapun yang keempat itu nafyil waladi, meniadakan anak, anil mula'ani dari orang yang bersumpah li'an tadi. Amal mula'anatu maka adapun perempuan atau ibunya anak, falayung tafa maka tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa ditiadakan anha dari perempuan tadi apa nasbul waladi, nasabnya anak. Jadi kalau memang betul-betul itu anak hasil sumpahnya tadi laki-laki tadi benar, maka tidak boleh anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang menuduh tadi, tapi boleh anak itu dinasabkan kepada ibunya tadi. Jadi kalau contoh yang seperti saya terangkan tadi Pak Dar ya, umpama namanya Bedul, Bedul tidak boleh bin Daryoto, tidak boleh, tapi boleh Bedul bin umpama istrinya Pak Dar itu Fatimah mau bin Fatimah gitu. Jadi kalau dinasabkan ke suami atau laki-laki tadi tidak boleh. Wal khamisu dan adapun yang terakhir itu at-tahrimu, hukum haram lizaudati untuk istri al-mula'anati yang disumpah li'an alal abadi atas selama-lamanya. Fala yakhilu maka hukumnya tidak halal lil mula'ani bagi seorang laki-laki yang meli'an istrinya apa nikahuha menikahi perempuan yang sudah dili'an tadi. Walawat uha dan juga tidak boleh atau haram hubungan suami istri. Bimilkin dengan milik al yamini yang benar. Milik yang sempurna. Laukana jika ada siapa perempuan tadi yang dili'an tadi itu amatun perempuan hamba saya atau budak. Wasnaro dan membeli siapa orang yang meli'anha kepada perempuan budak tadi. Wa fil mutawalati dan itu diterangkan di dalam kitab yang panjang keterangannya. Ziyadatun adapun ada tambahan ala hadil khamsati atas inilah 5. Minha tambahan dari 5 itu sukutul khodonatiha, gugurnya apa tuh nah? Khosonati ya Pak? Ada titiknya ini. Khodo. Ada titiknya enggak? Tempat menghuduri? Badur ada titiknya enggak? Sukutu khosonatiha, khusonatiha. Khusonatiha berarti gugurnya zina muksannya. Ya. Fi haqqi di dalam haknya. Fi haqqi zauji di dalam haknya seorang suami. Ilam tala'ana jika tidak meli'an, ilam tula'inu jika tidak dili'an siapa perempuan tadi, hatta lau qadafaha sehingga jika menuduh siapa laki-laki tadi kepada perempuan tadi, ba'da dzalika setelah meli'an bizina dengan zina la yuhaddu yang tidak dihukum. Jadi tambahan di kitab lain bukan cuma 5, ada tambahan yaitu andekan kok ibaratnya itu perempuan tadi dili'an kok dia zinanya zina muhson, maka tidak jadi di hadzi zina. Itu maksudnya begitu. Wayaskutu dan gugur apa haddun, apa al haddu had atau hukuman anha dari perempuan tadi biangtala bial
tal tal ta'anna, itu tulisannya. Biang tal ta'anna, tal ta'inna. Wayaskutu dan gugur apa al-haddu hukuman anha dari perempuan tadi jika di li'an siapa perempuan tadi. Ayatulainu artinya di ayatala'ana artinya meli'an siapa azauju laki-laki ba'da tamami li'anihi setelah sempurnanya sumpah li'annya laki-laki tadi. Jadi hukumannya perempuan tadi juga gugur andaikan kok terus disumpah li'an, artinya tidak akan digauli lagi selama-lamanya. Fatakulu maka mengucapkanlah siapa perempuan tadi fili aniha di dalam li'annya perempuan tadi ingkana jika ada siapa almulainu laki-laki yang melaknat itu hadiron, meli'an itu hadiron hadir. Asyhadu bersaksi siapa saya billahi demi Allah inna fulanan sesungguhnya laki-laki ini ada ya inilah laki-laki itulah minal kadhibina termasuk golongan orang-orang yang berbohong fima di dalam keterangan Romani yang menuduh siapa laki-laki tadi ni kepadaku bihi dengan tuduhannya minas zina dari zinanya arba'u marrotin 4 kali ucapan. Jadi sama wae andaikan perempuan yang dituduh tadi kok tidak merasa melakukan, ya maka perempuan tadi boleh ngomong, boleh bersaksi li'an juga, yaitu dengan mengucapkan ini tadi. Ucapannya perempuan yang tidak merasa zina, ucapannya begini, saya bersaksi demi Allah sesungguhnya si A yo inilah itu termasuk golongan orang-orang yang berbohong atas segala sesuatu yang menuduh siapa dia bihi dengan tuduhan tadi yang menuduh siapa dia nih kepadaku dengan tuduhannya tadi dari zina 4 kali. Watakulu dan mengucapkan juga siapa perempuan tadi fil marroti di dalam hitungan al-khamisati yang kelima min li'aniha dari sumpah li'annya perempuan tadi ba'ada ayu adoha setelah memberi nasihat kepada perempuan tadi siapa al-hakimu hakim, sama dengan tadi. Jadi perempuan tadi boleh mengasih jawaban andaikan dia tidak merasa melakukan zina, mengucapkan seperti itu tadi 4 kali. Setelah itu stop dulu, terus dikasih mauidhah atau nasihat oleh hakim awil muhakimi atau orang yang menghakimi bitakhwifihi dengan menakut-nakutinya, menakut-nakuti laha kepada perempuan tadi min adzabillahi dari siksanya Allah fil akhirati di dalam akhirat. Jadi perempuan tadi tidak merasa melakukan, ya kan, entah siapa entah, ya kan, atau mungkin ya suaminya sendiri yang melakukan, maka boleh menjawab bersaksi 4 kali ucapannya tadi. Setelah yang keempat dikasih mauidhah sama nasihat oleh hakim. Setelah itu wa annahu dan sesungguhnya siksa akhirat itu asyadun lebih berat min adabi dunya dari siksa dunia. Lah yang kelima ditambahi wa alayya dan atas saya itu atas saya ghadabullahi adapun kemurkaannya Allah ingkana jika ada siapa laki-laki tadi minas sodikina itu minas sodikina termasuk golongan orang-orang yang benar, jawabilah istilahnya atas sumpah laki-laki yang menuduhnya berzina tadi, sama dengan tadi 4 kali. Yang kelima, maka saya dilaknat dan dimarah oleh Allah jika laki-laki tadi benar ucapannya tuh, karena sama-sama tidak ada barang bukti. Fima di dalam sesuatu Roma yang menuduh siapa laki-laki tadi ini kepada kubi dengan tuduhannya minazina dari berzina, wama dan segala sesuatu dakaro yang menuturkan siapa munusonef minal qauli dari ucapan al-madhkuru yang sudah diterangkan mahalahu di dalam tempatnya tuduhan finnatiki di dalam ucapan. Amal akhrosu adapun orang yang bisu fayulainu maka bersumpah li'an siapa orang yang bisu biisarotin dengan isyarat mufhamatin yang bisa dipahami.
walau abdala, dan andaikan mengganti siapa orang yang bisu fi kalimati li'ani, di dalam kalimat li'an, lafdz syahadati dengan lafadz kesaksian, bil halfi dengan sumpah. Kaqaulil mula'ani, seperti ucapannya orang yang meli'an, akhlafa, bersumpah siapa saya, billahi, kepada Allah, walafdil godobi, dan lafadz marah, bili'ani, dengan sumpah li'an, au akasahu, atau sebaliknya. Kaqauliha, seperti ucapannya seorang perempuan yang dituduh zina, laknatullahi, lafadz laknatullahi. Wa qauluhu ghadaballahu alayya, dan ucapan ghadaballahu alayya, dan marahnya Allah alayya, kepada saya. Au dzukira, atau menerangkan siapa laki-laki tadi, kulun tiap-tiap ucapan, minal ghadabi, dari golongan marah, kemarahan, wali'ani, dan golongan li'an, qabla tamami syahadati, sebelum sempurnanya bersaksi al-arba'i, yang 4. Lam yasihha, maka tidak sah, fil jami'i, di dalam semuanya. Jadi andaikan tidak ada kata-kata ghadaballah tadi, tidak ada kata-kata laknatnya Allah tadi, maka ucapan dari awal hingga keempat tadi tidak bisa diterima. Jadi kesimpulannya seperti itu tadi. Andaikan kok orang menuduh seorang perempuan dan dia tidak mempunyai barang bukti yang tetap, maka dia mengucapkan seperti itu tadi 4 kali, 5 kali, terakhir seperti itu tadi. Sama juga, andaikan kok perempuannya itu juga tidak merasa begitu, boleh menjawab 4 kali, terakhir seperti itu tadi, bahwa laknatnya Allah padanya, dan laki-laki tadi adalah pembohong. Itulah hukum li'an atau tuduhan. Faslun fil ahkamil iddati wa anwa'il mu'tadati. Fasol menerangkan iddah dan macam-macamnya perempuan yang beriddah.